Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan dengan NPM 19010110171 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di video kali ini saya akan memberikan pembelajaran dengan metode ceramah dan metode tanya jawab. Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Bapak mulai belajar pada hari ini, Bapak absen dulu dari anak-anak sekalian. Silakan angkat tangan yang Bapak panggil namanya. Abdul Majid, Gozi Noval, Ita Nur Hasanah, Mega Ayu, Muhammad Yusuf, Hadir Pak. Naimatul Fadriyah, Septiana Arum. Alhamdulillah semua hadir dalam kesempatan hari ini. Baik, sebelum mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka, bisa belajar kembali, melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Semoga amal ibadah kita dari kita berangkat dari rumah sampai ke tempat majelis ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan sedikit memberi penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ataupun sudah mempelajari mengenai tata cara sholat yang benar menurut ajaran Islam. Dan sekarang itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam sholat. Mungkin sholat-sholat yang kita laksanakan dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu mungkin menurut kita itu benar, akan tetapi belum tentu sholat yang kita laksanakan itu semuanya itu bersih dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak sadar ataupun tidak mengetahui dengan seksama kita melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang bisa membuat sholat kita tidak sah ataupun tidak diterima sebagai sholat yang khusyuk. Seperti contoh kecilnya, ketika kita sholat itu kita menggerak-gerakkan anggota badan kita, seperti ketika kita merasa gatal di bagian lengan ataupun punggung, itu kalaupun cuma sekali dua kali itu nggak apa-apa. Akan tetapi jika kita melakukan hal yang seperti itu tanpa ada sebab ataupun uzur yang pasti, itu tidak diperbolehkan. Itu bisa membuat sholat kita itu tidak sah. Sebenarnya banyak hal-hal yang dilakukan tanpa sadar yang membuat sholat kita itu tidak sah. Seperti sholat sunat ketika sudah iqomah. Ketika kita datang ke sebuah masjid, itu alangkah lebih baiknya kita sholat tahiyatul masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Akan tetapi kita juga melihat waktu yang berjalan, apakah masih lama menuju iqomah ataupun sudah mepet. Akan tetapi kalaupun
sudah mepet, lebih baik kita menunda sholat sunnah itu. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, mungkin ketika kita rakaat pertama itu sudah iqomah, itu kita boleh membatalkannya. Ketika kita sedang takbir belum selesai, ketika kita mendengar iqomah, maka ketika itu kita refleks untuk bergerak salam seperti kita salam ketika tahiyat akhir. Itu kesalahan yang pertama adalah sholat sunnah ketika sedang iqomah. Kesalahan yang kedua itu adalah pandangan kita ataupun mata kita mengarah ke atas. Karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat itu kita menghadap ke tempat sujud kita, ke tempat di mana kepala kita menempel ke lantai. Itu yang benar menurut Islam, tidak melihat ke kanan, kiri ataupun ke atas. Bahkan dalam sebuah artikel itu dijelaskan ketika kita melihat ke atas, maka bisa kemungkinan besar mata kita tidak bisa melihat ke bawah kembali, maka akan tetap melihat ke atas, pandangan kita tidak bisa kembali seperti semula. Itu adalah kesalahan kedua, mata memandang ke atas. Ketika kita melihat jamaah di depan kita itu mungkin bajunya transparan, itu jangan sampai kita terusik pandangan kita menuju jamaah yang di depannya. Kemudian kesalahan yang ketiga, tidak mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Mungkin ini sebagian kecil kita mengetahui orang-orang yang melaksanakan sholat tidak mengangkat tangannya ketika takbir. Karena mengangkat tangan saat takbir itu adalah salah satu termasuk dalam tata cara sholat. Maka jika tidak ada takbiratul ihram, maka sholat kita tidak lengkap dan tidak sah, tidak bisa diterima sebagai sholat. Kemudian yang keempat, menoleh ketika sholat. Ini kembali kepada poin yang kedua, memandang ke segala penjuru atau ke segala arah. Tidak boleh kita melihat ke samping kanan, kiri ataupun ke atas. Kalaupun kita memandang itu hanya satu tempat, terkecuali ketika kita sedang tahiyat awal dan tahiyat akhir, itu pandangan kita menuju ke telunjuk kita. Ketika kita doa at-tahiyat, itu pandangan kita menuju ke telunjuk kita. Kemudian kesalahan yang ke-6 adalah tergesa-gesa ketika sholat. Sebenarnya ketika kita melaksanakan sholat itu tidak boleh terburu-buru ataupun takut ketinggalan dengan sholat di masjid. Akan tetapi kita ketika datang ke masjid itu dengan keadaan tenang dan tanpa terburu-buru atau tergesa-gesa. Bisa jadi ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid kita tergesa-gesa, mungkin kita bisa tersandung ataupun terjatuh yang membuat kita tidak bisa berangkat sholat ke masjid, tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari itu ketika kita berangkat dari rumah ingin sholat di masjid, maka jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Kemudian yang selanjutnya, hidung tidak menyentuh lantai ketika sujud. Ini adalah termasuk salah satu rukun dalam sholat, di mana hidung harus menempel di lantai. Tidak hanya jidat, tetapi yang menempel di lantai itu juga hidung kita, dari mulai lutut, kedua telapak tangan, jidat, dan hidung kita. Yang selanjutnya, ketika kita melaksanakan sholat di dalam masjid, sholat fardu, kita tidak boleh mendahului imam. Karena apa? Imam itu adalah sebagai pemimpin patokan sholat itu bisa diterima ataupun tidak. Maka kita juga menghargai imam ketika kita melaksanakan sholat fardu ataupun sholat wajib, itu kita menunggu imam itu selesai mengucapkan lafaz setiap rakaatnya. Ketika imam
rukuk, Allahu Akbar, kita menunggu suara dari imam itu selesai, kemudian kita rukuk. Dan ketika kita sujud, tetap menunggu suara dari imam itu selesai, kemudian kita ikut sujud. Itu kita tidak boleh mendahului imam. Yang selanjutnya, menempelkan kedua lengan ketika sujud. Itu termasuk kesalahan di dalam kita sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ketika kita sujud, itu yang hanya menempel itu adalah ujung kaki, kemudian lutut, telapak tangan, jidat, dan hidung. Ketika kita sujud itu lengan kita dari sikut sampai ke telapak tangan itu tidak boleh menempel ke lantai, karena itu adalah kesalahan di dalam sholat. Ketika diperumpamakan itu seperti anjing yang sedang menunduk. Itu perumpamaan ketika kita sholat, kedua lengan kita itu menempel di lantai. Yang selanjutnya adalah menggulung pakaian. Ketika kita akan melaksanakan sholat, kita antisipasi dahulu. Sebelum takbiratul ihram, kita cek pakaian kita apakah sudah benar ataupun masih ada kekurangan. Mungkin kita tidak sadar ketika kita sholat itu tangan kita bergerak membenarkan pakaian kita. Ketika mungkin baju kita ataupun celana kita tidak pas, kita bergerak, itu adalah termasuk kesalahan di dalam sholat. Kita juga tidak sadar ketika celana kita melebihi mata kaki, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam ataupun dalam artian isbal, karena seseorang yang ketika sholat pakaiannya melebihi mata kaki, maka sholatnya tidak akan sah. Itu mungkin hal kecil, tapi juga memiliki efek yang besar ketika kita tidak menyadarinya. Yang selanjutnya adalah shaf ataupun barisan itu tidak lurus. Sering kita sholat fardu itu kita mendengar dari imam lurus dan rapatkan shaf. Itu adalah merupakan salah satu hal-hal yang harus dilaksanakan ketika kita sholat fardu. Karena apa? Ketika masa Nabi itu ketika melaksanakan sholat itu beliau menggunakan pedang untuk merapatkan dan meluruskan shaf-shaf yang berada di belakangnya, supaya shaf-shaf itu tidak bisa renggang. Karena apa? Renggang yang kecil itu bisa dimasukkan setan di antara sela-sela kedua orang. Minimal itu ujung kelingking kaki kita menyentuh kelingking jamaah yang berada di sebelah kita, itu paling minimal. Maka jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat kita merenggangkan shaf kita ataupun memberi ruang kosong kecil antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Terlebih dahulu kita cek apakah sudah lurus ataupun belum. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Bapak baca ulang lagi. Kesalahan yang pertama itu sholat sunnah ketika iqomah. Maka ketika kita sedang mendengarkan iqomah, kita tidak perlu melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, mata memandang ke atas. Mana mata kita memandang itu adalah ke tempat kita sujud. Yang ketiga, tidak mengangkat tangan saat takbir, karena mengangkat tangan itu adalah salah satu bagian dari tata cara sholat. Yang keempat, menoleh ketika sholat. Mata kita fokus ke tempat sujud kita. Yang kelima, tergesa-gesa ketika sholat. Maka ketika kita dari rumah ke masjid itu dengan santai, tidak perlu terburu-buru. Kemudian
hidung tidak menyentuh lantai ketika sujud. Walaupun ketika kita sujud itu bentar, itu usahakan menempel hidung kita, karena itu adalah termasuk bagian dari tata cara sholat. Kemudian mendahului imam itu tidak diperbolehkan. Menempelkan kedua lengan ketika sujud itu tidak diperbolehkan karena diperumpamakan seperti jin. Yang kesembilan, menggulung pakaian itu tidak boleh. Ketika kita bergerak terlalu banyak itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, shaf tidak lurus, maka imam itu menginstruksi pada jamaah untuk rapat dan meluruskan shafnya. Mungkin sekian penjelasan Bapak mengenai kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Mungkin dari anak-anak sekalian silakan jika ada yang ingin dipertanyakan, Bapak silakan. Pada Naim, Abdul, Saya Pak, silakan Abdul, pertanyaannya. gini Pak, jadi ketika kita sholat itu, nah kita itu digigit nyamuk, tapi digigitnya itu berulang-ulang lebih dari 3 kali. Nah, apakah dalam sholat tersebut jika kita menggaruknya lebih dari 3 kali itu bisa dikatakan sah? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Abdul, bagaimana ketika kita sholat kita digigit nyamuk tidak hanya cuma sekali saja. Ini masuk ke dalam rukhsah ataupun keringanan. Kita boleh menggerakkan anggota badan kita, tangan kita untuk memukul nyamuk tersebut. Itu tidak apa-apa, karena ketika kita digigit nyamuk mungkin kita merasa terusik ataupun terganggu sholat kita, maka kita boleh bergerak untuk memukul ataupun mengusir nyamuk yang hinggap di anggota badan kita. Jadi itu termasuk ke dalam rukhsah, boleh, asalkan ketika sudah memukul jangan bergerak yang lain lagi tanpa ada sebabnya. Mungkin itu jawabannya. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Alhamdulillah cukup Pak. Cukup ya mengenai penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan di dalam sholat yang mungkin tidak kita sadari atau tidak kita ketahui. Pertemuan ke depan kita lanjut materi mengenai wudu. Mungkin apabila dalam penyampaian belajar pada hari ini terdapat kesalahan, Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.